warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Puri Pramudita, bertugas sebagai moderator dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan tema komunikasi antar etnis. Adapun judul yang kami kerjakan yaitu konflik perang sampit antara suku Dayak dengan suku Madura. Sebelumnya, kami memiliki anggota kelompok. Yang pertama ada Ika Ayu Agwista, yang kedua ada Maisha Safinka Ahmad, yang ketiga ada Aziz Dwi Saputra, yang keempat ada Salsa Nabila Febiana, yang terakhir ada Deva Apriansyah. Sebelumnya, kami harus mengetahui dulu apa itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini adalah dua orang atau sebuah kelompok yang berbeda budaya. Kemudian ada juga komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang terjadi antara dua kebudayaan berbeda, namun lebih fokus pada aspek kesamaan dan perbedaan antar budaya. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama itu ada Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan suku Dayak sebagai penduduk-penduduk aslinya. Dalam perkembangannya, khususnya setelah Indonesia merdeka, banyak dari etnik suku lain yang bermigrasi ke Kalimantan seperti suku Batak, Sunda, Jawa, dan termasuk suku Madura. Pulau Kalimantan menjadi daerah destinasi para imigran karena kekayaan akan sangat melimpah sementara jumlah penduduk masih sedikit. Semakin lama jumlah penduduk di Pulau Kalimantan menjadi semakin heterogen akibat berdatangnya para imigran dan pulau lain, terutama Pulau Jawa dan Pulau Madura, sehingga pada saat itu Pulau Jawa dan Madura mengalami suatu konflik yang dinamakan Perang Sampit. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu konflik Perang Sampit itu melatar belakangnya terjadi pada suku Dayak dan suku Madura yang terjadi pada 18 Februari 2001. Menjadi puncaknya konflik antar etnis di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, kelompok Dayak dengan senjata busur, panah, dan tombak menyerang kota Sampit. Nah, pelabuhan pengangkutan kayu di pinggiran sungai. Nah, kekacauan yang terjadi dari beberapa konflik lebih 20 tahun sebelum tahun pecahnya peperangan ini. Dari data yang kami himpun, ada beberapa kejadian yang memang selalu berhubungan antara suku Madura dan suku Dayak. Di antaranya bersifat ekonomi, kekerasan, dan asusila. Nah, tahun 2001 pada akhirnya populasi Kalimantan Tengah membentuk 21%, yang dimana populasi Kalimantan Tengah menjadi lebih sedikit karena banyaknya etnis yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah, termasuk suku Madura yang semakin agresif dan menguasai tempat. Selanjutnya, nah, dampak tragedi Perang Sampit bagi suku Madura itu menurut beberapa orang, suku Madura ini melihat saat itu kepalanya itu menyerupai sapi dan berbau sapi. Jadi itulah tanda orang Madura peperangan yang tak dapat dihindarkan. Nah, suku Madura yang selama ini mengira suku Dayak lemah ternyata menjadi pemberani dan tegas. Nah, pada akhirnya konflik Perang Sampit mengakibatkan dari 500 kematian dengan lebih dari 100 warga Madura yang kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Selanjutnya, yang pertama, apa bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik antara suku di Sampit, Kalimantan Tengah? Bahwa interaksi sosial yang dilakukan suku Dayak, Madura pasca konflik dalam masyarakat tentu saja mudah, dan pasca konflik kedua suku itu lebih saling menghargai sesama dengan cara berdamai sehingga keharmonian tetap terjaga dalam perbedaan etnis. Lalu yang kedua, mengapa konflik di Sampit hanya melibatkan antara suku Dayak dan Madura saja, sedangkan di Sampit memiliki suku-suku yang beragam? Karena adanya masalah akulturasi budaya antara suku Dayak dengan suku Madura, yang dimana orang Madura belum sepenuhnya mampu membaur pada lingkungan masyarakat di Sampit. Orang-orang Dayak, orang Madura masih hidup dan menata sejarah berkelompok sesama suku Madura antara orang Dayak dengan orang Madura, sehingga interaksi sosial atau hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ada citra dan reputasi suku Madura. Yang pertama, citra. Dari sebagian warga lokal bahwa kehidupan oknum warga Madura memiliki kehidupan yang serba tertutup dan kurang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, di mana mereka tinggal, sehingga akibatnya jika terjadi pertentangan dan perselisihan, hal yang kecil akan menjadi dasar karena saluran komunikasi yang cenderung tertutup. Maka orang Madura selalu tercitrakan negatif. Yang selanjutnya, reputasi. Kehidupan suku Madura, bahwa suku Madura dikenal memiliki intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar.
Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokat asik atau larung sesaji. Citra suku Dayak. Sistem kepercayaan suku Dayak sangat kental pada nilai-nilai budaya pada kehidupan sosial. Ekonomi mereka sehari-hari, karakter suku Dayak memiliki sifat yang bersahabat, waspada, tidak mampu berpura-pura dan apa adanya. Suku Dayak terhadap orang asing tidak mudah percaya. Akan tetapi apabila kepercayaan itu tumbuh, mereka akan bersahabat dan terbuka. Selanjutnya, reputasi suku Dayak. Kehidupan suku Dayak sangat menghargai leluhur, alam, dan bersifat komunal atau kemasyarakat, yang artinya masyarakat hukum, adat, hidup secara berkelompok sebagai satu kesatuan utuh. Selain itu, memiliki tato di tubuh yang disebut tutang yang kuat dan memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu memanjangkan telinganya. Adapun media komunikasi yang digunakan dalam konflik Perang Sampit yang berada di Kalimantan Tengah memposisikan 3 media. Yang pertama, media yang berposisi sebagai intensiver atau media yang memblow up realita yang jadi isu sehingga seluruh isi dimensi menjadi transparan. Kedua, yaitu media sebagai konflik diminisher, yakni media yang mendalamkan suatu isu atau konflik secara sengaja. Ketiga, media sebagai penyelesaian konflik, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang berkaitan pada penyelesaian konflik. Kami memiliki visualisasi media komunikasi Perang Sampit, yaitu ada surat kabar, radio, dan berita televisi. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peranan bahasa dalam komunikasi antar budaya dalam penyelesaian konflik antar suku Dayak dan Madura. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan himbauan agar konflik tidak meluas. Untuk kesepakatan dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, salah satu upaya pemerintah daerah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik atau suku yang menekankan penuh pada rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban konflik etnik di Sampit. Konflik Dayak Madura pada 2001 menyisakan trauma mendalam. Konflik ini dapat dikategorikan sebagai perang dengan jumlah korban yang ada. Konflik ini berakhir damai dan pemerintah melakukan penyelesaian dengan membuat tugu yang berperan sebagai pengingat bahwa konflik ini jangan sampai terjadi kembali. Berikut ini ada video visualisasi dari Tugu Sampit.